Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi anak-anak semua. Sebelum kita awali untuk literasi, kita panjatkan doa dulu, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita tetap diberkahi dengan kesehatan. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kamu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Untuk pertemuan kali ini, Bu Indah akan memberikan materi literasi dengan tema cinta tanah air. Ya. Cinta tanah air yaitu tanah air kita, tanah air Indonesia. Kata cinta tanah air tidak sama dengan kamu mengartikan dengan cinta-cinta yang lain ya. Misalnya kamu dengan temanmu cinta ya. Itu harus dibuktikan, tidak hanya dengan ucapan saja ya. Kalau cinta dengan orang tua yaitu kamu harus misalnya patuh pada orang tua. Menghormati orang tua. Bagaimana menghormati? Bukan tanganmu diangkat ya, terus diletakkan di sini. Hormat, gerak. Tidak begitu. Hormat pada orang tua, patuh pada orang tua artinya kamu berbicara dengan orang tua itu dengan kalimat-kalimat yang sopan, dengan suara yang tidak keras, ya, suara yang sopan. Bahkan kalau zaman dulu, zaman kecilnya Bu Indah dulu, dikatakan menghargai, menghormati orang tua adalah jika berbicara dengan orang tua itu tidak boleh menatap matanya orang tua. Jadi harus dengan tundukkan kepala. Tapi pergeseran zaman ya. Sekarang tidak perlu seperti itu menunduk, itu enggak. Tetapi anak-anak sekarang saya amati dengan orang tua itu tidak menghargai, tidak menghormati seperti anak zaman dulu. Bahkan sekarang kalau berbicara dengan orang tua saja dengan nada yang keras, setengah membentak, ya anak-anak itu tidak boleh. Itu salah satu contoh kamu tidak mencintai orang tua. Nah, bagaimana kamu dikatakan mencintai tanah air Indonesia? Ya, harus diwujudkan. Jangan hanya bilang saya cinta Indonesia, kaosnya diberi tanda merah tanda hati, cinta Indonesia, topinya di sini diberi lambang merah putih, bendera ya, bendera kita itu menunjukkan cinta Indonesia, boleh. Tetapi itu hanya secara simbolis. Lebih penting lagi adalah diamalkan dalam tingkah laku, dalam perbuatan sehari-hari. Ya. Salah satu contoh, saya ambil contohnya kalau kamu cinta tanah air Indonesia, anak seusiamu adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh ya. Sehingga kamu bisa mengoptimalkan diri sendiri
secara maksimal. Ya, anak-anak, belajar sungguh-sungguh itu kalau diterapkan sulit. Tetapi kalau kamu mengerjakannya setiap hari, ya, hal itu adalah sudah biasa. Itu salah satu contoh mencintai tanah air. Kenapa kok harus belajar sungguh-sungguh? Nah, alurnya, anak kalau belajarnya sungguh-sungguh, akhirnya anak itu bisa pinter. Ya, pinter itu tidak hanya untuk mencapai nilai bagus. Biar nilainya 8, Bu, biar nilainya 9, bahkan 10. Itu kalau diwujudkan dengan angka. Ya. Tetapi lebih penting lagi, jika kamu belajar dengan sungguh-sungguh, kamu bisa memecahkan suatu masalah dengan sendiri. Ya, itu salah satu contoh. Tidak selalu tergantung pada orang lain ataupun orang tua. Ya. Jadi belajar untuk mandiri. Seusiamu, ya, anak kalau sudah mengerjakan pelajaran dengan baik dan mandiri, itu adalah salah satu sikap, ya, perbuatan untuk mencintai tanah air. Karena apa? Nanti imbasnya, kalau kamu pinter, ya, kamu pinter, kamu akan berguna bagi bangsa dan negara. Pinternya tidak hanya pinter di akademis saja, ya. Mungkin kamu mempunyai kemampuan di luar akademis. Misalnya, kamu pinter olahraga, kamu pinter kesenian, kamu mempunyai keterampilan lain, ya. Itu diabdikan diri, ya. Mengabdikan diri kemampuanmu kui demi kepentingan bangsa dan negara. Itu contohnya kamu perbuatan yang cinta tanah air. Itu salah satu contoh saja. Jadi kalau kamu, ya, anak-anak semua, kalau sekarang sudah melakukan belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, itu adalah sudah melakukan tingkah laku yang cinta tanah air, ya. Memberantas kebodohan. Kebodohannya siapa? Minimal kebodohannya diri sendiri. Ya, anak-anak ya. Yang kedua, contoh kedua adalah patuh melaksanakan peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku apa? Ya, biasanya kamu sering mengenal adalah peraturan yang berlaku, yaitu melaksanakan syarat-syarat untuk kendaraan bermotor, naik sepeda motor, harus mempunyai SIM, harus membawa STNK. Nah, seusia kamu belum diperbolehkan untuk mempunyai SIM. Karena apa? Karena kamu nilai umurmu belum dewasa, belum 17 tahun. Mungkin kamu ada yang bertanya, kenapa toh Bu gitu saja kok harus 17 tahun? Ya. Karena usia 17 tahun itu sudah memasuki usia dewasa. Sebelum 17 kamu belum dewasa. Kenapa toh Bu harus dewasa? Karena anak yang usia dewasa, orang yang sudah dewasa, sedikit banyak sudah bisa mengendalikan emosi. Jadi kalau naik sepeda motor misalnya disalip dengan kendaraan yang kenceng, gaspol ya. Tidak marah, tidak panas hatinya. Ya, ya biar saja, yang pengen cepet-cepet. Ya, yang penting kamu
kita semua harus hati-hati. Itu yang paling kamu kenal adalah itu. Tapi juga sering kamu langgar. Saya tahu anak-anak sering naik sepeda motor kemana-mana. Padahal belum punya SIM. Bahkan STNK-nya jarang dibawa. Ya. Tetapi di masa pandemi ini ada tambahan lagi. Ya, kamu kalau keluar harus memakai masker ini ya. Nah, seperti Bu Indah sekarang sedang bicara tidak dipakai maskernya, tapi kalau keluar rumah harus pakai masker. Ini ya. Nah, demi melaksanakan peraturan di masa pandemi ya. Protokol kesehatan satu itu. Yang kedua adalah menjaga kesehatanmu sendiri dan kesehatan orang lain. Jangan lupa COVID-19 masih ada. Ya. Sekarang yang lebih banyak adalah OTG. Ya, orang tanpa gejala. Kelihatannya sehat walafiat. Ya, tidak ada tanda-tanda sakit, tetapi dia positif COVID-19. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga kamu sekeluarga, kita semua, Bapak Ibu guru, diberkahi dengan kesehatan yang prima. Amin. Ya. Saya lanjutkan cinta tanah air. Melaksanakan peraturan yang berlaku, mengamalkan peraturan yang berlaku. Pada saat ini adalah wajib. Wajib, sangat wajib. Kalau tidak perlu punya kepentingan keluar, tidak usah keluar. Ya. Sehingga kenapa kamu belum boleh masuk sekolah tatap muka? Karena ya menjaga kesehatan kamu, kesehatan bangsa Indonesia agar sehat tidak terkena pandemi ini. Amin. Ya anak-anak ya, kamu harus sabar di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, jangan lupa berdoa. Nomor 1 ya, setiap awal kegiatan dan setelah melaksanakan kegiatan harus diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Paham ya anak-anak? Itu contoh. Jadi saya ulangi, contoh mencintai tanah air di anak seusiamu ini adalah belajar dengan sungguh-sungguh di rumah. Ya, di rumah. Yang kedua, melaksanakan peraturan yang berlaku. Misalnya yaitu tadi peraturan lalu lintas, peraturan di era pandemi seperti ini ya. Kamu harus memakai masker walaupun keluar rumah di rumah tetangga. Kalau tidak perlu tidak usah dilakukan. Ya, di rumah saja. Mandi ya anak-anak ya. Pagi harus mandi minimal 2 kali, pagi dan sore. Jangan kamu tidak masuk sekolah di rumah aja enggak mandi, Bu. Ya, mengikuti pelajaran secara virtual enggak mandi, Bu. Nah, itu salah satu sumber penyakit. Karena apa anak-anak? Kalau malam hari badanmu itu perutmu berproduksi. Seperti pabrik kalau produksi mesti mengeluarkan asap. Kapan asap itu akan keluar? Jika kamu mandi. Ya, kamu guyur air, si sabun, ya. Terus digosok-gosok, maka kotoran-kotoran asap yang tadi malam ya yang nempel di kulitmu akan bersih. Bahkan
Kalau kamu mandi pagi-pagi di udara yang dingin, kadang-kadang badanmu mengeluarkan asap ya. Nah, itu tandanya itu di dalam itu tubuhmu ada suhu yang panas. Ya, kalau itu dibersihkan pakai sabun, diguyur air berkali-kali, insya Allah menyehatkan. Ya, jangan lupa selalu berdoa, mandi yang bersih, makan makanan yang sehat, ya, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Istirahat tidak harus tidur anak-anak ya. Kamu nonton TV juga istirahat. Ya. Tetapi jangan ya Bu nonton TV istirahat sehari blek nonton TV. Sehari blek mainan HP. Ya, itu memang hiburan. Hiburan memang penting, tapi tidak harus sekian lama. Paham ya anak-anak ya? Yang ketiga kalinya, contoh 3 kali. 3 ya, contoh yang ketiga, cinta tanah air adalah kamu melaksanakan Pancasila yang paling penting ini sebenarnya ya. Pancasila, sila 1 sampai dengan sila ke-5. Kalau sila pertama, Bu Indah yakin kamu sudah berketuhanan, ya, mempercayai adanya Tuhan, memeluk salah satu agama yang diyakini. Ya, tinggal ada satu yang saya tanyakan. Sudahkah dilaksanakan dengan baik? Itu ya. Sudahkah dilaksanakan dengan baik? Jangan hanya mengaku saya orang beriman. Ya, saya memeluk satu agama. Dilaksanakan enggak? Begitu ya anak-anak ya. Ya. Di masa pandemi ini doa itu harus pagi dan sore hari atau malam. Begitu anak-anak ya, demi keselamatan dirimu sendiri, keluargamu, bahkan kalau kamu juga mendoakan teman-temanmu, saudara-saudaramu, maka lebih baik dan pahala akan mengalir ya untuk kamu. Itu ya nak. Yang kedua melaksanakan sila kemanusiaan misalnya. Kalau ada kalau ada tetangganya yang sakit, tidak harus COVID ya. Ya, kalau adanya tetangganya yang sakit, ya hendaklah ditolong. Semaksimal mungkin. Saya enggak punya uang kok Bu, nolongnya pakai apa? Pakai tenaga. Tenaga kan gak kulaan. Ya. Begitu ya. Tidak sombong. Kamu ndak boleh cuek sama tetangga loro wis babahno. Sing penting aku gak loro. Ya, ndak boleh itu. Itu tidak melaksanakan sila kedua. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya. Ini contohnya kalau suatu daerah ya di lingkup nasional terkena musibah, hendaklah kita juga ikut merasakan prihatin. Kalau mampu menolong dengan materi, baik. Kalau tidak mampu, doakan. Ya anak-anak, kamu menyumbang doa. Tapi ini harus sungguh-sungguh serius. Jangan kalau ada misalnya sumbangan bencana alam di sekolah. Saya nyumbang doa Bu, omong tok, gak tahu. Ndongakno awake dhewe gak, ndongakno orang tua juga tidak, apalagi yang di seberang pulau ndak kelihatan. Ya. Jangan kamu bilang saya nyumbang doa, kalau kamu ternyata ndak mendoakan, ditagih sama Tuhan ya. Mana doamu? Kira-kira begitu ya. Ya. Sila keempat, misalnya harus suka bermusyawarah. Menyelesaikan masalah tidak dengan gontok-gontokan, otot-ototan,
adu urat saraf. Ya, kita bisa berdiskusi secara baik-baik. Diskusi tapi gontok-gontokan, ya, podo mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri, njaluk dibenerno. Itu namanya bukan diskusi, bukan musyawarah. Jenenge padu. Ya, anak-anak ya, baik dengan keluarga, misalnya kamu dengan adikmu, dengan kakakmu, apalagi dengan orang tua, ya. Berbicara, diskusi dengan orang tua dengan mata yang mecicil-mecicil, itu bukan diskusi, bukan musyawarah, dan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah memperuncing masalah yang ada. Paham ya? Nah, yang kelima, ya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sikap, ya, yang harus diamalkan di sila kelima adalah tidak bergaya hidup mewah. Bergaya loh ya, bukan berarti kamu mesti mewah. Ya, tidak bergaya hidup mewah. Sehingga kalau membeli sesuatu seperlunya saja. Apalagi di musim pandemi seperti ini, oh saya tak nyetok sing wakeh. Nanti kalau harga naik, misalnya gas, ya, gas yang 3 kiloan itu sekarang diberitakan katanya langka. Ternyata dari pemerintah tidak ada pengurangan pasokan gas. Tetapi kenapa di daerah jadi langka? Kemungkinan, ya, kemungkinan ada yang nyetok banyak. Jangan sugih aku duit-duit wis tak nyetok akeh. Engko gase mundak tak dolarang. Nah, itu bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu egois namanya. Ya, anak-anak ya. Sesuai kebutuhan. Loh, saya butuhnya banyak, Bu. Yo sementara ini gak usah nyetok sik, wong katanya langka di pasaran. Kasihan, ya. Kasihan tetangga yang membutuhkan. Ya, yo babano, wong aku duit-duit kok iso tuku. Ya, bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang harus melaksanakan adil bukan hanya pemerintah, tetapi kamu juga. Ya, kewajiban kita semua. Itu tandanya kita cinta tanah air. Cinta tanah air itu nanti urutannya cinta pada bangsa Indonesia. Kalau kamu mencintai bangsa Indonesia, salah satu bangsa Indonesia misalnya suku di luar Jawa sana mengalami kesusahan, kamu harus turut prihatin. Bukan harus ikut susah. Loh, tempatnya sana Bu jauh susah. Yo saya yo ikut susah di sini. Apa buktinya? Wujudnya apa kamu ikut susah? Ya itu tadi ya Cah ya. Nah, ikut kalau kamu punya sedikit harta disumbangkan. Ya. Enggak punya apa-apa, ya itu tadi doa. Jangan punya harta tapi pelit. Enggak Bu, saya doa aja. Ya, jangan begitu. Ya, karena apa Cah? Harta yang disumbangkan itu akan pahalanya mengalir pada kamu lagi. Gitu ya anak-anak ya. Selain kamu bisa menolong orang lain, kamu juga dapat pahala. Ya. Itu dengan menunjukkan kamu cinta tanah air. Ya. Jangan Indonesia lagi susah, kena pandemi, tambah marah-marah. Ya, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Minta ini, minta itu. Semua juga ikut merasakan susah. Gitu ya. Gak usah terlalu banyak
apa ya? Protes pada orang tua, protes pada aparat, misalnya Pak RT, Pak RW, ya, apalagi misalnya protes pada, lah pemerintahnya gini. Jangan menyalahkan yang lain, lah terus sumbangan kamu apa? Kamu bisa apa? Jangan menyalahkan yang lain dulu. Ya, tanya pada dirinya sendiri. Saya bisa memberikan apa? Ya, itu. Jangan lagi dijawab doa, Bu. Semua orang juga berdoa. Itu ya anak-anak ya. Itu tema cinta tanah air. Yang lebih dalam lagi cinta tanah air adalah menjaga nama baik bangsa dan negara. Jangan nama bangsa Indonesia diperjualkan di luar negeri, misalnya kamu membuat berita-berita fitnah yang tidak betul, ya, dikobar-kobarkan ke sana kemari, ya, itu namanya bangsa yang tidak cinta tanah air. Kalau anak-anak, kamu masih SMP, menjaga nama baik keluarga, orang tua, ya, tidak malah marah-marah sama orang tua, terus tidak dibelikan sesuatu, ya, biasanya orang tua itu kalau kamu minta sesuatu dan belum dibelikan, itu adalah masih menunggu, ya, mencari uang dulu. Kamu tidak perlu marah-marah, terus ke temanmu, ya, ke kelompokmu, cerita-cerita yang tidak betul. Atau kamu bertingkah laku tidak baik di luar rumah. Ya. Itu kalau orang tahu, pasti orang kayak putrane sopo. Putrane Pak Sopo, ya, kok berbuat tidak baik. Misalnya kamu berkata-kata tidak sopan, misuh-misuh misalnya, ya, pasti begitu. Itu adalah salah satu contoh tidak menjaga nama baik orang tua. Itu ya. Tapi kalau kamu misalnya di luar sopan, ya, ramah, tidak sombong, ketemu tonggone mecucuwe becong, ya, ramah, kalau ketemu tetangganya senyum, sapa, monggo, ya, itu orang juga akan memberi pujian. Kalau putrane sopo, kok sopan, ya anak-anak ya, kok ramah, tidak, gak kenal aku, gak kenal. Dengan tetangga kok gak kenal, harus kenal, ya, itu namanya care, ngerti care, peduli. Tetangganya namanya si A si B harus tahu, ya. Tapi bukan berarti kamu mengurus permasalahan tetangga. Tanggoku kayak lo jahat ngene, ya, bukan itu. Loh Bu, saya peduli dengan tetangga. Tetanggane peleme woh, saya kan peduli Bu. Mbok rontoki peleme. Nah, bukan itu, ya. Tetapi harus bersikap ramah, senyum, sapa. Paham ya anak-anak ya? Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah kamu cinta tanah air yang bisa kamu lakukan itu tadi ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Sehingga tergali kemampuanmu. Kamu itu punya kemampuan apa? Anak-anak itu harus bisa mulai meneliti dirinya sendiri. Bu, saya sekolah pelajaran itu enggak pinter, Bu, saya. Ya, itu di bidang akademis. Lalu pinternya apa? Tidak ada seorang anak itu yang tidak mempunyai kemampuan apapun, tidak ada. Kalau anak itu normal,
ya. Pasti punya kemampuan salah satu di bidang apa. Tetapi saat ini belum tergali, belum kelihatan. Karena apa? Kamu tidak pernah, ya, tidak pernah menggali kemampuan yang ada pada dirimu. Coba ya anak-anak ya, mulai sekarang ya digali. Saya itu bakat minatnya apa, senengnya apa, ya itu ditekuni. Jadi kalau anak dulu ya, anak-anak pada masa kecilnya Bu Indah dulu, kalau ditanya, kamu besok kalau gede cita-citamu jadi apa? Jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi presiden, gitu. Tapi kalau anak sekarang, cita-citamu jadi apa? Jadi apa sih yang kayak Atta Halilintar itu? Jadi YouTuber. Ya, muncul semua jadi YouTuber. Saya ingin mendirikan kafe. Di mana-mana tumbuh menjamur kafe. Sing tubuh sopo lek kakean kafe. Boleh, cita-cita boleh. Ya. Memang semua harus mempunyai cita-cita. Jangan sembarang lah hidup ala kadarnya, sing penting dadi wong. Nah, dalam tanda petik ya anak-anak ya, dadi wong, wong sing piye. Ya, kamu ingin hidupmu berwarna atau gelap saja? Ya, coba digali. Ya, semua anak pasti punya kemampuan yang terpendam. Ya, kemampuan itu adalah yang positif. Kalau yang negatif Bu, kemampuan apa enggak? Bukan kemampuan itu. Kalau negatif itu enggak usah dibangun, gampang ketularan neng di sudah. Itu ya anak-anak ya. Nah, coba nanti untuk tugasmu literasi, ya kamu kerjakan, kamu rangkum dari anunya Bu Indah, informasinya Bu Indah kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Kamu terus belajar di rumah, beribadah di rumah, makan di rumah, ngopi di rumah. Ya, tidak usah keluar rumah jika tidak penting sekali. Oke? Ya, saya doakan anak-anak selalu sehat, selalu betah di rumah dan terus semangat. Ya, kurang lebihnya Bu Indah mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.